Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 22 Maret 2021, Senin, hari biasa Pekan Prapaskah kelima, disusun oleh Frater Innofono SVD dan dibawakan oleh Frater Forcenara SVD. Selamat mendengarkan. Apa yang terjadi dalam dunia ini? Hei bersaudara, umat Kristus. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai 11. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Bukit Zaitun, dan pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Yesus duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Yesus membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Renungan kita pada hari ini berjudul Mengasihi atau Menghukum. Perihal mengasihi ataupun menghukum sudah seringkali kita jumpai dalam kehidupan kita bersama dengan sama saudara kita. Ada orang yang suka mengasihi, dan ada pula orang yang suka untuk menghukum orang lain. Itulah pengalaman hidup yang kerap kali kita alami dalam kehidupan kita. Situasi semacam ini juga ternyata sudah nampak dalam sejarah hidup Yesus dengan para ahli Taurat dan kaum Farisi.
Yesus dihadapkan dengan persoalan besar, yakni ia dihadapkan dengan persoalan seorang wanita yang berbuat zina. Pertanyaan yang muncul saat itu, mengapa mereka membawa wanita itu ke hadapan Yesus? Seturut hukum Taurat, orang-orang seperti penderita kusta, pemungut cukai, dan tunasusila adalah orang yang tidak mendapat perhatian secara sosial. Mereka harus keluar dari tengah kota dan dikucilkan. Mereka dianggap berdosa dan terkutuk. Bagi seorang pezina, ia harus dihukum. Ia dihukum karena dianggap melanggar hukum Taurat. Hukum Taurat memang sangat ketat dalam pelaksanaannya terhadap pengaturan hidup sosial religius seseorang. Konsekuensi dan ketaatan terhadap hukum itu adalah pengucilan dari kehidupan sosial. Sama saudara yang terkasih dalam Tuhan, tanggapan Yesus terhadap para ahli Taurat dan kaum Farisi terlihat amat sederhana. Ia membungkuk dan menulis di tanah. Mengapa Yesus tidak langsung berkata, melainkan membungkuk dan menulis di tanah? Gerakan tubuh yang membungkuk sebetulnya memiliki arti penting, yakni kerendahan hati. Dan tanah tempat ia menuliskan adalah lambang kerapuan diri kita. Dari tanah menghasilkan kehidupan. Dari kerendahan hati itu muncullah benih kasih yang membebaskan, menghidupkan kembali manusia secara baru. Itulah kasih yang ditunjukkan Yesus kepada wanita yang berdosa. Bagi kita pengikut Kristus, mengasihi berarti membebaskan diri dari prasangka negatif terhadap orang lain. Mengasihi berarti memberi ruang bagi orang lain untuk berubah dan bertobat. Kita mesti selalu menempatkan asas kebaikan pada setiap pribadi. Bahwasanya setiap pribadi adalah berharga dan baik adanya. Kesalahan yang terjadi hanyalah kekeliruan yang sesungguhnya bukanlah tujuan. Kasih kita kepada yang terkecil mesti merangkul mereka yang dikucilkan, mereka yang terpinggirkan secara sosial. Dengan demikian, kita melepaskan diri dari hukum yang membelenggu kepada kasih yang membebaskan. Allah Tritunggal Maha Kudus, semoga kami mampu mengasihi sesama kami dan terus berbuat amal. Amin. Hei bersaudara, umat Tuhan di gelombang moral. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Sampai labuan bajo.